Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul masih tetap sama, yaitu tentang penyesalan berujung bunuh diri. Nah, misteri apa yang akan terungkap di part yang ketiga ini? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Bantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ya teman-teman. Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya. Sepanjang perjalanan pulang, aku benar-benar dibuat heran dengan yang terjadi pada hari ini. Entah apa yang telah aku lakukan di rumah Mbah Waluyo. Aku tidak bisa mengingatnya dengan detail, seolah aku lupa dari mana hari ini aku berkunjung. Aku hanya mengingat beberapa pesan Mbah Waluyo saja. Persiapkan dirimu. Tidak mudah dan tidak murah untuk mendapatkan semua yang kau inginkan. Dan datanglah kemari sesaat sebelum bulan purnama. Kata-kata itu terus memenuhi pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Hingga tidak terasa, bis pulang yang kutumpangi telah sampai di terminal. Aku pun menutup hari ini dengan sedikit linglung. Segera ku sewa tukang ojek yang sedang mangkal untuk mengantarkanku ke kontrakan. Ingin rasanya segera ku rebahkan tubuh ini. Setelah seharian ini, aku seperti telah berjalan sangat jauh sekali, lemah dan juga lelah. Aku membutuhkan istirahat agar tubuh tidak kembali drop seperti beberapa bulan yang lalu. Dari mana aja lo? Nyari kerja nggak ngajak-ngajak? Tega lu ya? Ntar dapat kerjaan sendiri, gue ditinggal pengangguran sendiri tanpa menunggu penjelasan dariku. Andi terus saja mencecarku dengan pertanyaannya. Aku sedikit merasa bersalah karena tidak memberitahu kemana aku pergi hari ini. Tidak mau menambah daftar panjangnya pertanyaannya, aku hanya bisa nyengir sambil merebahkan diriku di kasur yang saat ini terasa sangat empuk sekali. Berbeda dengan yang kurasakan hari-hari sebelumnya. Gue cuma muter-muter di sini aja. Belum dapat kawayan juga, Di. Aku menjawabnya dengan singkat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, aku masih tetap mencari pekerjaan di kota ini. Nasib baik sepertinya masih belum mau menghampiriku. Berbeda dengan Andi, beberapa minggu setelah sah kami menganggur, dia sudah mendapatkan pekerjaan di kota tetangga yang membuatnya harus pindah ke kontrakan ke tempat yang lebih dekat lagi. Mau tidak mau akhirnya aku harus sendiri di kontrakan ini. Dengan uang tabungan yang semakin menipis, aku berusaha untuk tetap bertahan menyambung hidup. Bu, maaf, sepertinya bulan ini saya akan menunggak kontrakan nih Bu. Saya masih belum mendapatkan pekerjaan nih. Saya usahakan ya, tidak lebih dari 2 minggu sudah saya lunasi. Aku mengiba kepada Budina. Dalam kondisiku saat ini, ya tidak mungkin aku harus membayar kontrakan tepat waktu. Untuk biaya menyambung hidup sampai akhir bulan saja, aku masih harus membaginya seminimal mungkin. Malam ini aku benar-benar tidak bisa tidur. Bukan karena diganggu oleh hantu di kamar mandi atau bau kemenyan yang menyengat, tapi aku benar-benar dibuat pusing dengan kondisiku sendiri. Bagaimana dengan kondisiku esok ataupun lusa? Ya, tentu saja. Apakah aku akan terus seperti ini? Lalu, lama sudah aku merenung di teras depan, menghabiskan beberapa batang rokok dan beberapa cangkir kopi hitam. Sepertinya kebiasaan ini harus aku hentikan. Ini sangat boros, gumamku dalam hati. Hawa dingin malam ini tidak bisa menenangkanku. Tanpa terasa, aku tertidur dalam buaian rembulan malam ini. Rembulan sabit yang terlihat sangat benderang malam itu. Sudah lama aku menunggu kamu kembali, Arga. Kenapa kamu belum datang menemuiku? Aku tercengang dengan muka yang benar-benar bingung. Aku terbangun di sebuah ladang tebu sepanjang mata memandang. Di sampingku telah berdiri seorang kakek tua dengan tongkat kayu di tangannya. Apa yang membuat kamu tidak menemuiku? Purnama sebentar lagi akan segera muncul dari peraduannya. Ini saat yang tepat untuk kamu menggapai semua mimpimu.
Atau kamu akan tetap seperti ini selamanya?" Dengan nada mengancam, kakek tua itu terus mengintimidasiku. Belum sempat aku menjawab pertanyaannya, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang basah jatuh di atas kepalaku. Kuusap perlahan rambutku, dengan perlahan kesadaranku kembali terkumpul seutuhnya. Ternyata rintik-rintik gerimis yang tertiup angin berjatuhan di atas kepalaku. Hanya mimpi, kenapa Mbak Waluya selalu hadir di mimpiku? Apa yang harus aku lakukan? Esoknya dengan mantap aku berjalan menuju terminal yang tidak terlalu jauh dari tempatku, membuat aku hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke sana. Dengan langkah sedikit tergopoh, aku berhasil masuk dan mendapatkan tempat duduk di dalam bis yang hari ini cukup penuh sesak. 1 jam sudah perjalanan ke rumah Mbah Waluyo aku tempuh. Tidak seperti sebelumnya, hari ini kondisi jalanan benar-benar padat. Sudah 2 jam lamanya perjalanan ini aku tempuh. Langit yang sebelumnya biru telah berubah menjadi jingga. Akhirnya setelah melewati kebun sawit kedua, tiba juga aku di sebuah dusun yang minggu kemarin aku kunjungi. Karena hari ini menjelang sore, aku tidak menemukan seorang pun tukang ojek yang mangkal di sana. Mau tidak mau, aku harus ke rumah Mbah Waluyo dengan berjalan kaki. Aku ingat betul terakhir kali aku kesini melewati beberapa petak sawah, melewati kebun pinus, dan juga di belokan kedua di samping warung kecil. Di sanalah Mbah Waluyo tinggal. Aku terus berjalan menelusuri jalan setapak yang semakin lama semakin gelap, sesuai dengan ingatanku yang melewati beberapa petak sawah yang sudah mengering. Padahal minggu kemarin aku melihat sawah ini sangat hijau. Aku bergumam lirih. Tidak lama aku berjalan, akhirnya aku masuk ke dalam kebun sawit. Kebun itu begitu luas. Terdapat beberapa persimpangan di sana. Aku sedikit bingung kemana langkah yang harus kutempuh. Di persimpangan pertama, aku mengambil langkah ke arah kiri. Terdengar sayup-sayup suara azan maghrib. Aku perhatikan sekeliling kebun ini. Tidak jauh dari pandangan, aku berhasil menemukan sebuah surau di ujung kebun ini. Dengan pencahayaan yang sangat minim, aku terus berjalan menelusuri jalan setapak yang semakin dalam, semakin gelap. Aku tidak memperdulikan rasa takutku. Takut akan binatang buas yang kudengar dari orang-orang akan menyergap siapa saja di kedalaman hutan Kalimantan yang begitu ganas sekali. Terus aku melangkah hampir setengah jam lamanya. Akhirnya aku sampai di ujung hutan sawit ini. Beberapa lampu dari rumah warga sudah mulai memberikan sedikit penerangan di jalan setapak yang semakin dalam semakin sunyi ini. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30 malam saat kulirik sebelah mata. Tapi suasana di dusun ini benar-benar sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti di dusun-dusun yang lain. Aku terus menelusuri jalan yang semakin kecil dan berkerikil. Tidak jauh dari sana aku menemukan sebuah warung yang sudah tutup saat itu. Dan di sebelahnya, sebuah gubuk reot terlihat begitu mencekam. Tidak ada sedikit pun penerangan entah dari luar ataupun dari dalam yang terpancar. Dengan langkah yang sedikit kontai, aku dekati rumah Mbah Waluyo. Dengan sedikit kesulitan akhirnya aku temukan pintunya yang masih tertutup rapat. Ku ketuk perlahan 1, 2, 3. Tidak ada sautan seperti sebelumnya. Hanya suara jangkrik dan juga binatang-binatang malam yang saling bersautan menyambutku di keheningan malam ini. Ingin ku urungkan niatku untuk kembali mengetuk, aku perlahan mundur dan akan segera ku tinggalkan rumah ini. Namun dari balik kegelapan itu, aku melihat setitik cahaya mendekat dan keluar dari rumah Mbah Waluyo. Tanpa menunggu waktu lama, pintu itu terbuka memperlihatkan Mbah Waluyo dengan membawa sebatang lilin di tangannya. "Mari masuk, saya sudah menunggu kamu." Seperti biasa, tanpa sambutan apapun, sekedar teh hangat, Mbah Waluyo langsung membawaku masuk ke dalam gubuknya yang gelap dan dingin. "Apa kamu sudah siap?" Di dalam ruangan yang kosong ini, hanya ada selembar tikar yang dibentangkannya. Tidak ada sofa ataupun kursi seperti di rumah kebanyakan. Dengan sorot mata yang tajam, Mbah Waluyo mengamatiku dengan seksama. "Siap, Mbah?" Hanya kata itu yang keluar dari mulutku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Bermodalkan tabunganku yang hanya tinggal beberapa lembar rupiah saja, aku masukkan ke dalam sebuah amplop yang telah kusiapkan sebelum aku berangkat kemari.
Segera aku berikan amplop itu kepada Mbah Waluyo seperti instruksinya malam itu. Ini sebagai mahar kamu dengan saya. Saya sudah siapkan semuanya sebelum purnama berada di atas kepala. Kamu harus sudah berada di kebun tebu di ujung dusun. Aku akan mengantarkanmu ke sana. Dengan suara bergetar, Mbah Waluyo menerangkan apa yang harus kulakukan setelah ini. Diambilnya amplop itu dan kemudian dia bersiap-siap untuk mengantarkanku ke kebun tebu yang dia sebutkan. Perjalanan ke sana akan sangat berat, banyak yang akan kamu lihat. Cukup kamu perhatikan saja apa yang kamu lihat, jangan tanyakan apapun itu kepadaku. Sebelum memulai perjalanan menuju kebun tebu itu, Mbah Waluyo memperingatkan beberapa hal yang harus kuingat. Sepanjang perjalanan, apapun yang kulihat tidak akan kutanyakan. Tolong saya, nak, jangan ikuti dia. Dia yang membuat saya seperti ini. Suara lirih dari seorang perempuan tua yang wajahnya mulai terlihat keriput. Di wajahnya terlihat begitu dalam penyesalan yang tergurat. Aku tercengang melihatnya menangis. Dengan kaki yang terikat di bawah pohon karet, di atasnya aku melihat sebuah bayangan hitam pekat, mengalahkan pekatnya malam yang mulai disinari cahaya bulan purnama. Sesuai dengan peringatan Mbah Waluyo, aku pun hanya bisa menatapnya iba. Tidak mungkin aku bisa menolongnya. Di sampingnya, ia banyak kulihat anjing hutan lapar yang menyergap. Lolongan anjing-anjing itu benar-benar membuat suasana malam ini sungguh mencekam. Berjalan terus ke dalam, aku melihat begitu banyak sekali orang-orang di sana. Ada orang yang terikat dengan kaki tergantung, ada pula orang yang diperlakukan tidak layaknya manusia. Semua pandangan ini benar-benar membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam, akhirnya aku menemukan sebuah gubuk kecil di pertengahan kebun tebu itu. Gubuk ini hanya seluas kamar kontrakanku saja, sama seperti gubuk Mbah Waluyo. Di sini pun tidak ada penerangan, dan itu benar-benar cahaya rembulan saja yang masuk menerangi ruangan ini melalui celah-celah jendela tanpa kaca. Kamu istirahat di sini. Jangan tanyakan apa yang akan kamu lakukan. Lakukan saja apa menurut kata hatimu. Jika kamu benar-benar telah yakin dengan apa yang akan kamu lakukan, semua akan berjalan dengan sendirinya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Mbah Waluyo terus memberikanku penjelasan tentang apa dan bagaimana kelanjutan dari tujuanku ini. Semuanya akan terasa berat, tapi ini semua terserah padamu. Jika kamu ingin melanjutkan, bermalamlah di gubuk sini selang 1 ataupun 2 hari saja. Jika tujuanmu telah tercapai, aku akan menjemputmu. Mbah Waluyo kembali memberikan penjelasannya. Tanpa bisa berpikir jernih, aku hanya mengiyakan semua perkataan dan permintaannya. Sesuai dengan penjelasannya, akhirnya Mbah Waluyo pamit dari gubuk itu, menyisakan aku sendiri dengan kondisi yang sangat gelap. Sekelilingku hanya gelap disinari cahaya purnama. Ku rogoh kantung celanaku. Ku ambil HP bututku, yang seharian ini tidak kusentuh sama sekali. Terlihat tidak ada tanda-tanda HP itu akan menyala. Lowbat lagi, sudah waktunya aku ganti. Dengan sedikit emosi, ku banting HP itu ke lantai gubuk, yang semuanya terbentuk alami dari tanah merah yang mengering. Semakin dalam, semakin sunyi suasana di dalam gubuk ini. Tidak ada keberanian untukku keluar walau hanya untuk melihat purnama yang telah dijelaskan sebelumnya. Keluarlah, aku menunggumu di sini. Aku mendengar suara lirih. Entah dari mana asal suara itu, suaranya benar-benar membuat bulu kudukku merinding. Entah keberanian yang datang dari mana, aku beranikan keluar dari gubuk itu. Tidak kudapati satupun orang di sana. Hanya dari jauh di dalam hutan kulihat bayangan hitam yang mulai memudar di dalam pekatnya malam. Cukup lama aku perhatikan ke arah di mana bayangan hitam itu menghilang. Dinginnya malam benar-benar menusuk ke seluruh tubuhku. Aku pun langsung masuk ke dalam gubuk ini, tanpa tahu apa yang harus kulakukan. Di dalam sini aku kembali merenung. Aku teringat dengan semua yang telah kualami. Aku teringat kedua orang tuaku yang jauh di sana. Apa kabar mereka? Benar-benar rasa rinduku sudah sangat besar sekali.
Sudah 2 bulan lamanya aku tidak mengabari mereka. Tanpa terasa air mataku menetes membasahi pipi ini. Aku tenggelam dalam suasana sepi mengingat masa-masa indah saat bersama kedua orang tuaku. Rasa lelah setelah perjalanan hari ini membuatku tidak bisa berlama-lama bernostalgia dengan kenangan indah. Pertemankan sepi dan juga dingin, kubaringkan badan ini di atas dinginnya lantai tanah gubuk ini. Tidak terasa, aku ini kemudian terlelap sesaat setelah kurebahkan di atas tanah yang keras ini. Arga, layangan lu jangan mepet-mepet ke layangan gue dong. Bisa putus tuh. Ini layangan terakhir gue. Dengan sedikit kesal Andi memarahiku. Sedari tadi memang layanganku terus menyerempet layangan Andi, tapi bukan aku yang sengaja mengarahkannya. Itu karena angin yang membawanya ke sana. Gak tahu nih, Dik. Layangan gue dari tadi nyamperin punya lu terus. Anginnya bawa ke situ mulu. Dengan sedikit pembelaan aku menimpali Andi yang terlihat semakin kesal. Semakin lama layangan kami semakin beradu. Tidak lama setelahnya terlihat layangan Andi membumbung tinggi terbawa angin, lepas dari tali yang mengikatnya. Lu mah sengaja gak bikin layangan gue putus? Lu keterlaluan, udah tahu itu layangan gue satu-satunya. Dengan muka merah padam, Andi menghampiriku sambil mendorongku hingga jatuh. Kan gue udah bilang, Dik, itu bukan gue yang ngarahin. Angin yang bawa layangan gue yang nyerempet ke layangan lu. Aku terus membela diri karena memang aku tidak sengaja membuat layangannya terputus. Alasan doang lu. Dengan emosi yang memuncak, Andi kemudian menghujaniku dengan tinjunya. Tidak mau diam saja, aku lepaskan pegangan tali layanganku dan kami saling baku hantam. Emosi dua anak kecil yang tidak bisa dikendalikan hanya karena sebuah layangan yang putus, padahal harga layangan itu tidak lebih dari Rp500 saja. Kalian apa-apaan? Dengan tergesa-gesa, bapak menghampiri aku dan juga Andi yang sedang baku hantam berguling-guling di tanah lapang di samping sekolah. Dengan sebuah tongkat kayu di tangannya, bapak memukulku untuk segera berhenti dan membawaku pulang. Aku tidak salah, Pak. Andi yang mulai duluan. Dengan terseduh, aku mengadu kepada bapak. Tapi bukannya pembelaan yang aku terima, bapak malah menghujaniku dengan pukulan yang semakin keras. Sakit sekali hati ini. Aku sangat benci bapak, benci Andi, dan kenapa bapak malah membela Andi. Sudah jelas aku anaknya, seharusnya bapak membelaku, bukan memukuliku. Sepanjang perjalanan aku hanya menangis. Kutinggalkan bapak yang terlihat sangat emosi padaku. Hingga sampai di pelataran rumah, aku menangis jadi-jadinya. Terlihat ibu keluar tergopoh menghampiriku dengan seorang bayi kecil yang mungil di tangannya. Kamu jangan berisik, Arga. Bayi ini sedang tidur. Kamu bisa membangunkannya. Ibu tidak bertanya apa yang terjadi denganku, tapi ibu lebih mementingkan seorang bayi yang entah bayi siapa yang tengah terlelap dalam buayannya. Aku kembali terseduh dengan perangai ibu. Ibu yang selama ini selalu membelaku, malah membela bayi kecil yang terlelap itu. Aku sungguh benci bayi itu. Bayi itu telah merebut perhatian ibu, hingga ibu membiarkanku menangis di teras depan. Lama aku terseduh sampai aku tertidur di kursi rotan, tempat biasa aku menyendiri jika bapak atau ibu memarahiku. Hari itu benar-benar aku benci Andi, benci bapak, benci ibu, dan benci bayi mungil itu. Rasa benci benar-benar memenuhi seluruh relung di hati seorang bocah lelaki berusia 8 tahun itu. Suara kokok ayam jantan mengagetkanku, mengembalikan sedikit demi sedikit ingatanku akan mimpi semalam. Mimpi itu terasa begitu nyata. Hanya mimpi, tapi kenapa aku bermimpi seperti itu? Sambil mengumpulkan semua kesadaranku, aku rangkai satu persatu kejadian yang terekam dalam mimpiku. Layangan Andi putus. Aku yang dimarahi bapak dan ibu yang tidak peduli denganku. Apa arti mimpi itu? Aku kembali merenung di pagi ini. Sinar matahari pagi menusuk melalui celah jendela, berlomba masuk hanya untuk sekedar menyapa seorang pemuda yang terbaring di dalam gubuk yang mulai menghangat. Tidak usah kau pikirkan mimpimu itu, tidak usah kau ceritakan pada siapapun. Dengan tergopoh, seorang kakek tua mendekati pintu gubuk yang sudah usang ini.
Terlihat Mbah Waluyo mendekatiku dengan beberapa bungkus panganan di tangannya. Malam ini ada beberapa umbi-umbian, bisa untuk sedikit mengganjal perutmu, bisa sakit jika tidak mengisi perutmu segera. Mbah Waluyo mendekatiku seraya memberikan bungkusan itu. Tanpa menunggu, aku langsung mengambil dan juga memakannya dengan lahap. Beberapa umbi dan juga singkong rebus ini berhasil membuat cacing-cacing di perutku bersorak gembira. Setelah kurasa cukup, ya aku sudah mulai kenyang. Ku dekati Mbah Waluyo. "Mbah, aku merasa ini semua sia-sia, Mbah. Tidak ada firasat apapun di sini. Aku tidak mendapat apa yang aku mau." Dengan sedikit ragu, aku beranikan untuk berbicara dengan Mbah Waluyo. Tanpa ekspresi, Mbah Waluyo hanya tersenyum penuh arti. "Tidak semua yang kau inginkan bisa kamu dapatkan dengan instan. Semua butuh proses. Semua itu mahal harganya." Dengan spontan, Mbah Waluyo membalas pertanyaanku dengan penuh teka-teki. Aku yang tidak mengerti dengan maksud pertanyaannya, hanya mampu diam mematung dan berusaha melupakan apa yang telah terjadi kemarin. "Saya tidak percaya dengan ini semua, Mbah. Hanya dengan bermalam di gubuk seperti ini tidak mungkin mendapat apapun yang aku mau. Tidak mungkin uang akan datang dengan saya menginap di gubuk sempit ini." Tanpa sadar aku menghardik Mbah Waluyo. Kesabaranku telah hilang. Uang sisa tabunganku pun telah aku berikan padanya kemarin sebelum aku menginap di tempat ini. "Kembalikan uangku. Tega sekali kamu sudah menipuku." Aku benar-benar murka kepada Mbah Waluyo. Dia telah menipuku dengan iming-iming akan mendapatkan apa yang aku mau. Nyatanya, aku hanya tertidur di ruangan gelap yang sunyi sepi sendiri. "Kendalikan dirimu, semua itu butuh proses. Ini bukan bagaimana caranya kamu mendapatkan apa yang kamu mau." Mbah Waluyo menimpaliku dengan begitu santainya. "Lebih baik sekarang kamu bersihkan diri di sungai belakang gubuk ini. Tidak jauh di dalam hutan kamu akan menemukan sungai yang jernih. Berendamlah di sana dan gunakan saja sarung ini. Kamu tidak usah berpikir yang macam-macam." Dengan nada yang sedikit mengancam, Mbah Waluyo memberikan selembar sarung bermotif burung merak sambil menunjukkan jalan setapak yang menurutnya menuju ke sebuah sungai di dalam sana. Aku seperti terhipnotis mendengar kata-katanya. Tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutku. Aku ambil kain sarung itu dan berjalan keluar gubuk menuju jalan setapak yang ditunjukkannya. Terus aku berjalan ke dalam hutan ini. Tidak terasa terik matahari pagi membakar inci demi inci kulit tubuhku. Tidak jauh dari sana, aku mendengar suara derasnya air sungai yang mengalir. Ku telusuri dengan seksama kebun tebu ini. Benar saja, tidak jauh dari sana, aku berhasil menemukan sungai besar dengan dipenuhi pohon dan batu yang cukup besar. Sangat terjal jalan menuju ke sana. Aku pun yang harus melewati beberapa pohon merambat dan berduri, yang durinya memberikan beberapa goresan luka di tubuhku. Segar sekali air ini. Setelah melepas peluh, aku langsung melepas seluruh pakaian yang menempel di tubuhku. Ku gunakan sarung yang sebelumnya telah diberikan oleh Mbah Waluyo. Tidak ada siapapun di dalam hutan ini. Airnya begitu segar, benar-benar mengembalikan seluruh kekuatan dan menjernihkan pikiranku yang selama ini pilu. Aku terus berjalan semakin jauh ke depan. Semakin depan, sungai ini semakin dalam. Tanpa terasa aku sudah berada hampir di tengah-tengah sungai. Dalamnya air sungai mampu menenggelamkan hampir sebagian tubuhku. Air ini begitu segar. Tanpa terasa aku penamkan kepalaku ke dalam air yang sangat bening ini. Ku pejamkan mata ini untuk menikmati dinginnya air yang menggenggam tubuh ini. Hampir 2 menit aku menahan nafas. Teringat ketika kecil dulu aku selalu bermain seperti ini dengan Andi. Dadaku mulai terasa sesak. Aku sudah tidak bisa menahan napas lebih lama lagi. Segera ku angkat kepalaku dan menghirup napas dalam-dalam. Ah, segarnya. Perlahan ku buka mata ini, terlihat begitu ramai sekali. Aku berada di sebuah pasar yang luas. Sejauh mata memandang, aku melihat orang-orang sedang melakukan transaksi jual beli. Aneka macam barang dijajakan di pasar ini. Aku pun berjalan perlahan. Ku perhatikan sekitar.
Dengan penuh pertanyaan tersimpan di hatiku, kulewati satu persatu pedagang yang menjajakan dagangan tanpa ekspresi itu. Silakan coba ini nak, ini buah asli daerah sini, tidak bisa ditemukan di daerah lain, rasanya pun sangat manis dan juga menyegarkan. Sambil menyodorkan beberapa biji buah ranum berwarna merah, seorang nenek tua itu menatapku dengan tajam. Aku yang terkejut sontak berbalik badan dan menyenggol tangannya. Tanpa sengaja beberapa buah itu terjatuh ke bawah. Aduh, maaf ya nek, tidak sengaja nek. Aku benar-benar merasa bersalah telah menjatuhkan buah itu. Seolah tidak terjadi apa-apa, nenek itu hanya tersenyum kecut sembari memberikan buah yang lain yang dia ambil dari kresek yang dibawanya. Karena tidak enak telah menjatuhkan buahnya, aku pun ambil beberapa buah yang terlihat benar-benar menggoda. Manis sekali, rasanya segar. Aku mengambil buah yang warnanya sudah memerah itu dan dengan segera meluncur ke dalam mulutku. Ambil saja ini oleh-oleh dari nenek tua ini untukmu. Sambil memberikan sekresek buah yang mirip apel itu tapi berukuran sangat mini ini. Nenek tua itu kemudian tersenyum dan berlalu begitu saja. Belum sempat aku mengucapkan terima kasih, nenek tua itu telah hilang di dalam kerumunan orang di sisi pasar yang lain. Kenapa aku berada di sini? Bukankah tadi aku berada di pasar ya? Ataukah aku hanya bermimpi? Perlahan ku buka mataku, aku tengah terbaring di atas batu hitam yang cukup besar di ujung sungai. Ini yang diberikan nenek tua tadi. Aku melihat sebuah kresek hitam yang kupegang. Aku bingung dengan kejadian ini. Setelah mendapat buah dari nenek itu, saat aku akan mengucapkan terima kasih, nenek tua itu telah masuk ke dalam kerumunan orang di pasar itu. Aku pun kemudian mengejarnya, namun sialnya aku malah menabrak beberapa orang di sana, hingga aku tidak sadarkan diri. Dan saat aku bangun, aku mendapati sudah berada di sini. Apa yang terjadi? Aku benar-benar bingung. Aku kembali tidak bisa berpikir jernih. Kulirik ke segala arah, ternyata aku tidak jauh dari terakhir kali ku lepas pakaianku. Segera ku kenakan kembali pakaianku, dengan tanpa meninggalkan oleh-oleh dari nenek tua itu. Aku pun kembali berjalan tergopoh menuju gubuk di tengah kebun tebu itu. Apa yang kamu bawa? Baru aku berdiri di depan pintu, aku telah disambut oleh Mbah Waluyo. Dihisapnya rokok kretek itu dalam-dalam. Dengan tatapan yang tajam, belum sempat aku menjawab pertanyaannya, Mbah Waluyo kembali tersenyum padaku. Kamu telah melewati semua ritual, semua telah dijalani dengan sempurna. Semoga apa yang kamu inginkan selama ini bisa segera kamu dapatkan. Jangan banyak berpikiran macam-macam. Kembali Mbah Waluyo memperingatkanku. Dengan raut muka yang berubah lebih serius, Mbah Waluyo membimbingku untuk kembali ke gubuknya. Sebelum sore menjelang, kamu harus sudah pulang. Sudah beberapa hari kamu tidak pulang, mungkin keluargamu mencarimu. Dengan sorot mata yang tajam, Mbah Waluyo membimbingku kembali ke gubuknya. Tidak lama berjalan, aku telah sampai di gubuknya. Hari masih siang, tidak jauh dari sini ada tukang ojek yang kemarin mengantar kamu. Biasanya mereka mangkal di belokan sebelah sana, tuturnya sambil menunjukkan ke pertigaan jalan yang terlihat sepi walaupun di siang yang terik ini. Aku berjalan gontai menjauhi gubuk Mbah Waluyo. Dengan pikiran yang kosong, kulirik ke kanan dan ke kiri. Jalanan yang sebelumnya aku lewati hanya terhampar pohon sawit sepanjang mata memandang. Kenapa aku mengambil jalan ini? Hati kecilku terus berbisik, seolah menolak logika bahwa aku telah tersesat di dunia yang aku sendiri tidak tahu entah berada di mana. Hampir 2 jam aku berjalan. Tempat ini begitu asing bagiku. Jalanan yang sebelumnya aku lewati tidaklah sesepi ini. Aku melewati beberapa rumah walau sepi tidak berpenghuni. Tapi kali ini jangankan rumah, sepanjang jalan yang kulewati saja semakin gelap dan berkerikil tajam. Sepertinya aku terlalu banyak melamun hingga aku sampai tersesat seperti ini. Aku berpikir keras, di persimpangan mana yang aku ambil sampai bisa aku tersesat seperti ini. Aku terus berjalan dengan sisa tenagaku yang mulai terkuras.
Sudah letih sekali aku berjalan melewati hutan yang tidak berpenghuni ini. Sepanjang jalan aku hanya berjalan kosong, berjalan tanpa arah dan tujuan, seakan jiwaku telah meninggalkan raganya. Selamat datang di kerajaan kami. Setelah hampir tidak sadarkan diri, aku disambut oleh seseorang wanita berpakaian adat Jawa. Wanita itu begitu anggun dan mempesona. Pancaran aura dari wajahnya membuat siapa saja segan untuk menatapnya. Di mana aku? Kenapa aku berada di sini? Berbagai pertanyaan muncul dari mulutku. Aku yang dari tadi berjalan mencari jalan pulang, tiba-tiba saja terbaring di atas ranjang yang terbuat dari perak dan juga emas. Ini adalah kerajaan kami. Tadi kami menemukan kamu tidak sadarkan diri di ujung jalan sana. Dengan panjang lebar wanita itu menjelaskan kenapa aku berada di sini. Mungkin aku kelelahan sampai aku tidak sadarkan diri seperti itu. Batinku lirih. Istirahat saja di sini. Sepertinya kamu memang tersesat. Makanlah ini. Mungkin bisa menggajal perutmu untuk beberapa saat. Dengan lembutnya, wanita itu memberikan beberapa piring hidangan. Aromanya benar-benar membuat cacing-cacing di perutku berlomba untuk segera mendapatkan makanannya. Rasa lapar benar-benar telah mengalahkan rasa maluku. Tanpa malu, segera ku ambil beberapa piring dan ku makan dengan lahap. Ini adalah sate yang paling enak. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Jika kau masih lapar, aku bisa membawakannya lagi yang lain. Melihatku lahap, wanita itu tersenyum getir, seraya menawarkanku makanan yang lain. Memang benar, sate ini berbeda dari sate yang biasa aku makan. Tekstur dagingnya benar-benar lembut sekali dan ia cepat meluncur ke tenggorokanku. Dalam 2 sate terakhir, aku mendapati 2 buah daging yang lebih menyerupai telur. Ku perhatikan dengan seksama, telur itu berwarna putih dan terdapat bintik hitam membulat. Kenapa ini mirip bola mata ya? Karena bentuknya yang tidak asing, aku bertanya pada wanita itu. Wanita itu hanya tersenyum manis. Rasakan saja rasanya, kamu pasti akan memintanya lagi. Wanita itu menjawab keraguanku. Dengan segelas air hangat di tangannya, dia memperlakukan aku seperti seorang raja. Ngomong-ngomong, siapa kamu? Setelah hampir menghabiskan seluruh hidangan, aku mulai teringat dengan wanita di depanku ini. Aku merasa janggal, aku yang tidak tahu namanya, tapi dijamu dengan sangat luar biasa oleh wanita yang menolongku ini. Panggil saja aku Nyi Ambarsari. Parada yang memanggilku Nyi Ambar. Aku adalah ratu di kerajaan ini. Jelasnya panjang lebar. Aku hanya bisa berdiam diri mematung mendengar penjelasannya. Siapa dia? Siapa Nyi Ambarsari? Aku benar-benar bingung. Banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, tapi tanpa sadar aku tergeletak tidak berdaya di hadapannya. Semuanya telah bekerja dengan baik, Nyai. Sayup-sayup aku mendengar suara seorang lelaki berbincang dengan Nyai Ambar. Seorang ajudannya yang membawa beberapa lembar baju dan celana dengan berlumuran darah. Aku tahu beberapa bagian tubuhnya telah aku berikan kepadanya. Dia telah menghabiskannya dengan lahap. Kemudian kita memasuki sudut pandang Bapak. Sudah lama sekali ya Bu, Arga tidak memberi kabar. Sepertinya sudah hampir 2 bulan kita tidak mendapatkan kabar dari Arga. Sambil memberikan pakan untuk beberapa ekor ayamnya, Pak Hendra kemudian bercengkrama dengan Ibu Mela. Bapak dan juga Ibu Arga sudah tidak bisa menahan rindu yang telah memuncak, anak semata wayangnya. Setelah hampir 1 tahun bekerja di luar pulau, dalam 2 bulan terakhir ini tidak ada kabar, walau hanya sebatas basa-basi untuk bertanya kabar saja. Mungkin sedang banyak kerjaan ya Pak? Bapak sudah coba hubungi Arga? Bu Mela menjawab pertanyaan suaminya sambil melanjutkan rutinitasnya menyapu halaman. Sepeninggal Arga, kedua suami istri itu hanya hidup berdua di rumah yang tidak terlalu luas itu. Sudah Bu, minggu kemarin sudah coba Bapak hubungi, tapi HP-nya di luar jangkauan. Ya mungkin sinyal di sana itu jelek. Bapak dengar sinyal di sana tidak sebagus di sini Bu. Pak Hendra menimpali pertanyaan Bu Mela sambil menatap ke beberapa ekor ayamnya dengan tatapan kosong.
Saya mau mancing ke sungai dulu ya Bu. Sepertinya sudah lama saya tidak memancing. Ya sudah, hati-hati ya Pak. Kalau hari sudah gelap segera pulang, jangan kesorean pulangnya. Bu Mela berpesan kepada suaminya sambil meneruskan aktivitasnya memasak siang hari itu. Tanpa sadar, itu adalah kata terakhir yang didengar Bu Mela dari suaminya, suami yang telah menemaninya dalam 25 tahun terakhirnya. Sungai yang masuk sedikit ke dalam hutan membuat Pak Hendra bergegas untuk segera masuk ke dalam hutan. Setelah melewati beberapa rumah, tiba juga Pak Hendra di ujung desa. Suasana hutan semakin sepi, semakin dalam Pak Hendra masuk ke dalam hutan, semakin gelap jalan yang dilewatinya. Setelah hampir 20 menit berjalan, Pak Hendra sudah masuk ke dalam hutan. Rumah terakhir yang dilaluinya sudah tidak bisa dilihatnya lagi. Dalam suasana yang hening, Pak Hendra terus berjalan melewati jalan setapak yang biasanya dia lewati untuk menuju ke sungai. Semak-semak di pinggiran jalan yang Pak Hendra lewati tiba-tiba bergerak-gerak sendiri. Tidak ada pikiran macam-macam di kepala Pak Hendra waktu itu. Perlahan dia dekati semak belukar setinggi orang dewasa itu. Perlahan ia dekati, ia berharap menemukan ayam liar atau kelinci liar yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan warga kampung saat ronda malam. Sedikit demi sedikit, disibaknya semak belukar merambat itu. Betapa terkejutnya Pak Hendra, seekor anjing hutan menikamnya dengan cepat. Tenaga seorang lelaki parubaya itu tidak terlalu kuat. Dihantamnya anjing hutan itu dengan joran yang ia bawa. Umpan-umpannya telah berceceran saat Pak Hendra terjatuh ditikam anjing liar itu. Dengan pukulan yang keras, anjing itu melolong menyayat hati. Tidak lama setelahnya, anjing itu kembali melompat ke arah Pak Hendra. Dengan kuku-kukunya yang tajam, anjing itu merobek beberapa bagian baju Pak Hendra. Darah segar segera mengalir dari tubuhnya. Dengan liar anjing itu menikam leher Pak Hendra hingga ia tidak sadarkan diri. Sepertinya mau hujan, kenapa Bapak belum pulang juga ya? 2 jam sudah Bu Mela menunggu suaminya di rumah. Hari semakin sore, awan kelabu telah menampakkan dirinya, memberikan pertanda bahwa tidak akan lama lagi hujan akan segera turun. Namun sampai saat ini belum terlihat batang hidungnya. Dari kejauhan Bu Mela melihat Herman berlari menuju rumahnya. Bu Mela, Bu Mela. Dengan tergopoh-gopoh Hendra hanya mengucapkan nama Bu Mela berkali-kali. Ada apa, Le? Bu Mela nampak bingung dengan anak tetangganya ini, seperti habis melihat setan saja. Hendra berlari dengan keringat bercucuran di seluruh tubuhnya. Pak Hendra, Bu, Pak Hendra. Kembali Herman melanjutkan ceritanya dengan terbata-bata. Sontak membuat Bu Mela penasaran dan khawatir. Khawatir akan kabar yang akan diterimanya. Pak Hendra, Bu, Pak Hendra ditikam anjing liar, Bu. Pak Hendra meninggal di tempat, Bu. Dengan wajah yang pucat pasi, Herman melanjutkan ceritanya. Sontak membuat Bu Mela limbung dan tidak sadarkan diri seketika. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang keempat yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, ya mari kita simak sama-sama di next part ataupun di next video ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Pokoknya terima kasih atas dukungan kalian semua. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan part terakhir dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.